Hai, shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya, Desi. Ya, teman-teman, saya hari ini mau sharing kepada kita tentang materi atau topik membunuh gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara membunuh ngeri gitu ya. Apa serem gitu. Karena yang langsung kita pikirkan membunuh, oh berarti menghilangkan nyawa seseorang gitu. Sama seperti di Keluaran 20 ayat 13 dikatakan oleh firman Tuhan di situ, jangan membunuh. Ini perintah yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, Tuhan sampaikan kepada kita zaman ini gitu ya. Tapi mungkin teman-teman kalau kita berbicara tentang membunuh gitu ya, kalau zaman sekarang sih kita udah takut. Kenapa? Kalau kita berbicara membunuh, nanti pasti berhubungan dengan pengadilan, dengan hukum gitu. Karena negara kita sudah negara yang memiliki hukum gitu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang melakukan pembunuhan seperti itu, dia akan dihukum gitu secara hukum lah gitu ya, ada aturan di negara kita. Nah, kalau di sini kembali saya mau mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai anak muda, mungkin bukan hanya membunuh secara fisik lagi yang kita akan berbicara, bukan hanya membunuh secara maksudnya nyawa, kehilangan nyawa lagi yang kita akan bicarakan, tetapi di sini saya mau mengingatkan kita juga masih sering membunuh, sekalipun bukan menghilangkan nyawa orang. Tapi membunuh yang saya maksudkan itu adalah membunuh seseorang dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan keseluruhan hidup kita ya. Ketika berbicara tentang membunuh secara perilaku, sikap dan segala macamnya itu, teman-teman yang harus kita pahami, ketika seseorang yang ingin bertumbuh, ingin berkembang, ingin berubah, tetapi kita langsung membuat dia down atau dia terpuruk gitu ya, terpuruk. Contohnya aja masalah dia dengan sahabatnya gitu ya, kita tahu dia lagi ada masalah dengan sahabat, dia clash dan dia pengen berubah gitu ya. Kita tahu dia memang mungkin salah, dia pengen berubah dirinya, dia pengen merubah sifatnya, karakternya gitu. Tapi kita sebagai temennya justru mengatakan kepada dia, membuat dia lu sih sok-sokan gitu ya, lu begini, kita langsung menggurui dia dari A sampai Z, membuat dia sangat bersalah, membuat dia bersalah banget dan merasa dirinya, iya gue salah nih, ya gue memang mungkin kita sampai dia akhirnya bilang, ya gue memang manusia yang bodoh, gue manusia yang maaf kata dalam tanda kutip GOBLOK gitu ya. Nah itu teman-teman, saudaraku, mungkin itu menjadi satu cara kita membunuh dia, enggak sih? Menurut teman-teman gimana coba? Ya enggak sih? Kita membunuh dia dari karakter dia pengen kita itu ada untuk menolong dia untuk bisa berubah dan bertumbuh. Tetapi kita datang bukan membuat dia berubah dan bertumbuh dan bisa berkembang, tetapi justru kita semakin menghakimi dia, menjatuhkan dia sejatuh-jatuh mungkin, sedalam-dalam mungkin, sampai dia merasa gua udah gak sanggup. Bahkan secara karakter itu kita membunuh dia, psikologinya dia, iya. Sementara teman-teman dan saya ada di dunia untuk apa? Menolong mereka menjadi berkat. Tetapi yang kita lakukan bukan itu, bukan menghidupkan itu semua, tetapi justru membunuh pertumbuhan orang lain. Nah teman-teman, saya nggak tahu ya, teman-teman gimana? Saudara gimana? Pernah nggak merasakan seperti itu? Atau mungkin dalam konteks lain? Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, hati-hati, waspada, jangan sampai kita seperti itu. Karena ketika kita seperti itu, apa bedanya engkau dan saya yang tidak kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Apa bedanya? Kita hanya diomongan aja nanti berkata bahwa kita itu kenal Tuhan, anak Tuhan, orang percaya. Teman-teman, mari kita bersama-sama nih, dari renungan ini kita belajar, takutlah akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, minta Tuhan memimpin sehingga
dari sikap kita, tingkah laku kita, apa yang kita ucapkan, tidak membunuh orang lain. Dengan memfitnah, kita membunuh dia juga, teman-teman. Membunuh bagaimana maksudnya? Kita membuat kata-kata yang tidak membangun, yang menyakiti orang lain, bahkan itu bisa membuat mereka terpuruk, ya enggak? Ketika kita memfitnah, iya, dia bisa semakin jatuh. So, teman-teman, saya mengajak kita hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan semua yang ada di dunia, di hidup kita ini. Mari kita bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain, supaya hidup saudara dan saya menjadi berkat dimanapun. Oke, thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.